Halo saudara, assalamualaikum. Ini saya sedang ada di depan rumah. Saya punya tanaman herbal ini, namanya kumis kucing. Buat apa kumis kucing? Ayo kita lihat manfaatnya apa. Ini dia. Ini namanya kumis kucing ya. Kita petik satu, kita bikin obat kita. Oke. Ya. Kalau di Jawa ini, di Jawa Tengah, itu namanya remujung. Nah, ini di Madura orang bilang songkot koceng. Nah, songkot koceng, atau ada juga yang bilang orang Madura itu sesala seyan. Nah, sesala seyan. Nggak tahu bener nggak nyebutnya. Nah, kalau dulu waktu sekolah ini Pak guru saya bilang, katanya ini tanaman termasuk tanaman famili Labiatae, Lamiaceae. Bahasa latinnya Orthosipon aristatus. Banyak orang yang memanfaatkan kumis kucing ini untuk berbagai macam penyakit. Kumis kucing ini pohonnya tingginya itu bisa mencapai sekitar 2 meter ya, antara 2 meter itulah, paling tinggi 2 meter. Kadang-kadang ada yang 1 meter juga, ada yang enggak terlalu tinggi. Helai daunnya bundar dan agak lonjong. Nah, ini daunnya seperti ini, agak lonjong seperti ini ya, agak lonjong seperti ini, bulat, apa namanya, memanjang lah seperti ini daunnya. Nah, bunganya ini ujungnya nih warnanya ungu ini. Nah, ini warnanya ungu. Nah, kemudian kalau sudah mekar, nah jadi ini jadi warnanya putih. Warnanya putih. Nah, ini ciri-ciri tanaman kumis kucing. Nah, kegunaannya secara empiris, daunnya ini baik kering maupun basah ini banyak digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Di Indonesia, daun yang kering biasanya dipakai sebagai obat untuk memperlancar pengeluaran air kemih biasanya, atau biasanya kalau di kedokteran itu disebut diuretik. Nah, kalau di India sana, kumis kucing juga ada di India, ini untuk mengobati penyakit rematik. Nah, masyarakat menggunakan kumis kucing sebagai obat tradisional, sebagai upaya untuk penyembuhan berbagai macam penyakit seperti ya batuk, encok, masuk angin, sembelit. Nah, tanaman juga bisa untuk ngobatin ginjal, radang ginjal atau batu ginjal. Itu kencing manis juga bisa, seperti penyakit sipilis, rematik, juga untuk menurunkan kadar glukosa darah. Nah, selain bersifat diuretik, nah kumis kucing juga digunakan untuk antibakteri. Bagi yang mau nanam nggak susah sebenarnya ini ya, karena di kebun saya itu kan juga banyak tumbuh itu di luar itu di pagar. Nah, karena kata orang yang ahli pertanian sih, ini memang nggak ada hama atau penyakit yang benar-benar bisa merusak tanaman kumis kucing itu nggak ada. Ya, memang ada sih, sering ditemukan kutu daun atau ulat daun, teman nggak terlalu mengganggu itu biasanya. Penyakit yang biasanya menyerang tanaman ini itu jamur upas. Nah, jamur ini menyerang batang dan atau cabang tanaman yang berkayu itu. Kayu ini biasanya di batangnya ini, biasanya di batang atau cabangnya ini yang berkayu. Ini yang biasanya diserang oleh jamur upas itu. Nah, lalu bagaimana pengendaliannya? Ya,
bisa dengan cara ya perbaikan tata airnya, atau meningkatkan kebersihan kebunnya, atau diamputasi ya, dipotong bagian yang sakit kemudian ya dibuang gitu. Atau bisa juga lah itu disemprot pakai pestisida, pakai pestisida. Nah, itu juga bisa. Nah, gulma atau hama tanaman yang biasanya menyerang rumput kumis kucing ini biasanya ya rumput teki. Rumput teki gitu yang banyak itu di lapangan bola biasanya, kemudian lulangan, ada alang-alang, rumput. Nah, itu biasanya menghambat pertumbuhan ini kumis kucing. Saya pernah ya membaca di Tempo, kalau nggak salah tempo.co, itu kumis kucing ini tanaman asli Asia Tenggara. Selain di Indonesia, tanaman ini juga banyak itu katanya ditemukan di Tiongkok, Taiwan, Thailand, Australia. Nah, sebagian orang di sana juga percaya bahwa kumis kucing ini bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Ya, tadi sudah disebutkan seperti batu ginjal, bisa untuk anti hipertensi. Nah, di samping itu hati-hati karena juga ada efek sampingnya dari penggunaan daun kumis kucing ini. Nah, di bawah ini adalah manfaat dan efek samping pemakaian daun kumis kucing. Nah, yang pertama adalah untuk mengobati batu ginjal. Nah, ada sebuah uji klinis menunjukkan bahwa 40% pasien batu ginjal yang rajin mengkonsumsi air rebusan kumis kucing menunjukkan peningkatan kesehatan dalam 6 bulan. Nah, ini secara empiris ya, uji klinis ya. Nah, dalam studi yang sama sebanyak 20% pasien, jadi 20% pasien keluhan atas ketidaknyamanan penyakit batu ginjal berkurang. Jadi ada sekitar 20% yang merasakan bahwa setelah mengkonsumsi rebusan kumis kucing ini agak enakan. Nah, kemudian yang kedua manfaatnya adalah sebagai efek antioksidan. Nah, lagi-lagi adalah sebuah uji klinis yang dilakukan pada tikus, menunjukkan bahwa air rebusan daun kumis kucing mengandung zat antioksidan yang mampu menghambat peroksidasi lipid dan dapat menurunkan radikal bebas yang ada di dalam hati tikus. Jadi sebagai antioksidan ya, Nah, kemudian yang ketiga manfaatnya adalah sebagai anti hipertensi. Nah, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kumis kucing ini mengandung zat yang dapat menurunkan hipertensi seseorang. Ini penelitian di Jepang sana, salah satu universitas di Jepang sana. Ini tidak disebutkan universitas mana ya, tapi di Jepang. Nah, tetapi saudara, di balik banyaknya manfaat daun kumis kucing untuk kesehatan, daun ini juga memiliki efek samping yang berbahaya bagi orang. Nah, apa bahayanya? Satu, untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, sebaiknya jangan menggunakan air rebusan daun kumis kucing. Nah, kemudian alergi. Nah, tetapi jika ada seseorang yang menunjukkan gejala alergi setelah mengkonsumsi olahan dari daun kumis kucing, sebaiknya dihentikan mengkonsumsinya dan segeralah memeriksakan diri ke dokter. Nah, itu jadi beberapa manfaat daun kumis kucing dan efek sampingnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.